Hai domo, Didit Novianto Channel. Kali ini kita akan membahas tentang BIM ya, Building Information Modeling. Untuk kalian yang baru belajar Revit, pasti kalian akan kebingungan dengan istilah-istilah yang ada di dalamnya. Termasuk salah satunya adalah family. Family itu apa sih gitu? Komponen-komponen yang akan kalian gunakan untuk membangun model kalian itu. Baik itu bisa dikatakan, bisa dibilang terdiri dari dinding, atap, lantai, ataupun furniture di dalamnya. Nah, Revit yang kita pakai saat ini sebenarnya jauh sangat berkembang daripada yang saya pakai 10 tahun lalu. Waktu itu menu-menu Revit memang masih terbatas. Jadi dalam kuliah kali ini kita akan bahas 3 jenis cara modeling family. Jadi pertama adalah membuat family dari nol, yaitu dari software Revitnya itu sendiri. Ini yang sebenarnya agak rumit karena untuk kalian yang belum terbiasa Revit harus dihadapkan seperti ini akan butuh waktu. Create from zero untuk membuat dari nol ini biasanya dipakai untuk kalian yang lebih spesifik ke membuat furniture, membuat project-project gambar-gambar yang lebih detail dan lain-lain. Saya sendiri kalau untuk konsep tugas atau tugas akhir atau kompetisi dan lain-lain sangat jarang menggunakan yang create from scratch, buat dari nol di Revit. Jadi saya seringnya menggunakan family yang sudah ada atau download atau import dari SketchUp. Nah, itu yang kedua, mengedit family dari yang sudah ada. Tapi kalau misalkan di software kalian nggak ada, silahkan kalian search di Google, bisa how to download Revit contents. Nanti kalian akan diarahkan kepada knowledge.revit. Nah, di situ kalian bisa pilih library dari Revit, library dari family-nya Revit, terus kalian download. Jadi bentuknya dia adalah sebuah software, bukan satuan. Tapi juga banyak juga yang website yang memberikan akses untuk family secara komponen masing-masing ya, satu persatu. Jadi kalian bisa download satu persatu dan langsung kalian bisa masukkan. Itu cara kedua. Kemudian cara ketiga, kalian bisa menggunakan import dari SketchUp. Nah, SketchUp ini kan paling mudah ya untuk anak arsitektur. Paling nggak semua anak arsitektur tahulah cara menggunakan SketchUp gitu. Nah, biasanya untuk hal yang cepat gitu ya, kalian membuat model yang cepat di SketchUp, misalkan furniture apa, kursi, meja, lemari atau apa. Nah, kalian buat di SketchUp, kemudian diimport ke Revit. Nah, itu bisa langsung jadi. Bukan hanya SketchUp, mungkin kalau kalian yang jagonya di 3D CAD atau mungkin software-software lain bisa juga. Oke, mari kita bahas satu persatu. Baik, saya sangat mendorong ya sebelum kalian memulai dengan software atau Revit atau macam-macam, bahkan SketchUp pun gitu, biasakan sketsa dengan menggunakan tangan kalian agar keterbatasan software itu tidak membatasi desain kalian gitu ya. Kecuali memang kalian sudah expert, apa yang ada di pikiran kalian langsung bisa diterjemahkan ke dalam gambar 3D atau menggunakan software gitu ya. Kali ini saya mau menggambar sofa ya, karena saya sukanya duduk di sofa. Sofa ini bukan sofa biasa ya, jadi saya anggap ada bagian yang free gitu, ada bagian yang memang seperti sofa biasa. Oke, seperti ini. Kira-kira ukurannya sekian, jadi warnanya seperti ini. Oke, and then kita finish. Kemudian kalau sudah dirasa oke, sudah kalian merasa desain kalian oke, ya udah baru dari situ masuk ya ke software. Ya, ini adalah tampilan Revit ya. Kalian sudah belajar tentang membuat model, tapi kali ini saya akan membuat dinding aja ya, agar tidak berat. Oke. Lalu kalian pilih File, New, kemudian Family. Nah, di sini kalian akan dihadapkan dengan window seperti ini. Nanti kalian pilih yang furniture ya, metric furniture. Nah, kalau kesulitan cari ini namanya di family template ya. Kemudian ada furniture, klik furniture, open. Oke. Kalian akan dihadapkan dengan Windows yang berbeda dari sebelumnya. Oke, setelah muncul seperti ini kalian akan dihadapkan pada menu yang berbeda ya. Ada wilayah sini extrusion blend, ini untuk membuat form ya. Dan di tengah ada menu-menu pendukung tentang teks dan lain-lain. Kemudian di sini perbedaan yang paling mencolok adalah ini belum kalian masukkan ke dalam project kalian buat. Jadi ini khusus untuk membuat satu komponen tersebut ya, satu komponen family tersebut ya. Oke, posisi seperti ini yang kalian perlu lakukan adalah pertama membuat reference plan. Oke, reference plan sesuai dengan desain yang kita inginkan tadi ya. Oke, mungkin karena ini nanti bisa diubah, jadi saya kira-kira saja seperti ini ukurannya. Jadi
setelah ini saya ubah dengan dimensi. Nah, sini dimensi. Dimensi di sini saya klik equal, sini juga ada dimensi, saya buat equal biar kalau gonta-ganti tetap sama ya. Oke, ini 1000. Nah, juga mau saya sesuaikan dengan ukuran yang saya inginkan ya tentunya ya. Tadi sekian, berarti ini udah tepat, lebarnya 2000. Oke, saya akan membuat ini 1000. Nah, jadi ini kita lihat dari atas ya, ini dari reference plan. Oke, kemudian setelah ini saya akan membuat reference juga dari depan, frontnya. Ini agak berbeda dengan Revit biasanya tampilannya. Kemudian saya akan create lagi. Ini kira-kira tingginya yang saya inginkan berapa ya, katakan 50 ya, mungkin ya 50. Oke, saya kasih akan macam-macam. Kemudian dari samping itu juga perlu ya, lihat ya sampingnya, artinya ini adalah tangannya tadi, ini adalah sofanya, berarti di sini perlu sandaran ya. Sandarannya saya mau buat sandarannya. Kemudian di sini ada, saya pakai line aja di sini ya. Saya pakai line, misalkan bentuknya seperti ini. Ya, karena sandaran ya. Masih bisa diotak-atik nanti, jadi saya pasang aja dulu. Oke, seperti ini. Kemudian kita tarik ke sini, sesuaikan dengan bentuk yang kita mau. Kita bisa lihat dari atas juga. Atas, misalkan ini model sofanya saya mau buat sini multifungsi ya, tapi yang sini ada senderan dan tangan gitu ya. Oke, jadilah model kita seperti ini. Kalau misalkan ini dirasa kurang tebal, kita tebalkan saja apa seperti ini. Kalian tentunya bisa menggunakan bentuk-bentuk lain-lain ya, misalkan blending atau sweep, dicoba-coba aja. Atau void ini untuk memotong ya, jadi untuk melubangi ya. Oke, karena ini contoh ya. Kalau sudah oke, lalu kita load into project. Nah, oke, save the project. Oke, nah ini fungsinya udah seperti furniture aja nih. Kalian letakkan di mana-mana juga terserah. Nah, uniknya adalah furniture ini memiliki dimensi yang bisa kalian atur, misalkan lebar, panjang, tinggi sesuai dengan reference plan yang kalian masukkan tadi ya, label yang kalian masukkan. Kan semuanya lebarnya jadi 1000 ya, dia otomatis melebar jadi 1000 gitu ya, 800. Nah, ukurannya kalian juga bisa ubah gitu ya. Oke, sekarang kita lihat 3D nya mungkin seperti ini. Dia ada dalam sebuah ruangan mungkin ya. Oke, nah ini kita bisa masukkan materialnya juga ya, material dari sofa ini. Oke, kalau ini kan masih kalau di sini masih material defaultnya ya, semua material ada ininya. Nah, kemudian kalau material kita ke manage materialnya, kemudian klik object styles, set. Saya mau pakai misalkan finish ya. Nah, kita coba library aja, finish atau fabric lah ya, mungkin kita bisa pakai fabric. Misalkan warnanya biru ya, denim blue. Oke, saya coba masukkan. Udah keluar appearance, ini graphic appearance. Oke, kita apply sini juga. Oke, nah ini akan berubah di sini, dan ketika di render, saya coba pakai ray trace ya, ini juga akan muncul sesuai dengan material yang kalian masukkan gitu ya. Oke, untuk baik, langkah berikutnya adalah membuat mengimport family dari software lain. Yang paling sering dipakai adalah misalkan SketchUp ya. Nah, ini katakan kalian bisa membuat dari nol dari SketchUp, atau mungkin import dari Google SketchUp ya, 3D Warehouse gitu. Ini karena contoh saya ambil ini aja, mungkin yang ringan ya, bench ya. Oke, bench. Kemudian saya save bench. Oke, dari situ kita kembali ke Revit lagi. Klik yang insert ya, insert terus import CAD. Walaupun ini tulisnya import CAD, tapi nanti ada pilihan
jenis-jenis filenya ya. Kalian di sini klik yang SketchUp ya, jadi dia bisa macam-macam, bisa DWG, bisa ArcGIS, bisa Rhino juga dan lain-lainnya. Misalkan SketchUp, nah ini muncul yang saya buat tadi, bench. Oke, saya open. Oke, nah ini akan muncul di sini. Fungsinya, karena ini masih di pinnya harus dimatikan dulu agar bisa dipindah-pindah. Ini dari SketchUp, udah ya. Jadi apapun yang ada di SketchUp bisa masuk sini. Itu dari SketchUp. Kemudian salah satu cara lain adalah yang agar cepat paling cepat dilakukan menggunakan family dari Revit ini sendiri ya. Jadi kita bisa pakai komponen di sini ya, misalkan komponen di sini edit type saya load aja di sini, loading ke file yang ada di sini, misalkan US metricnya saya mau cari furniture ya, furniture. Nah, misalnya di sini ada settings, sofa ya. Kalian juga bisa download ya dari Revitnya ya. Linknya ada di deskripsi. Akan saya pakai sofa yang ini ya, sofa cold brew. Nah gitu. Ya, jadi kita ada 3 jenis tempat duduk yang berasal dari sumber yang berbeda-beda ya. Satu membuat sendiri dari Revitnya langsung, kedua family dari Revit, yang ketiga adalah import dari SketchUp. Nah ini mengedit family di Revit juga sama ini ya, diklik aja 2 kali kalian akan otomatis ke halaman editing ini. Nah ini bisa kalian ubah-ubah juga ini ya, ukuran dan lain-lain gitu, lebar, tinggi gitu, tinggi lagi atau lebih pendekin lagi, lebih pendek gitu, bebas ya. Oke. Cancel, saya klik cancel aja. Kita kembali ke sini. Oke, sekian. Selamat mencoba.